Oke, untuk ini kan kita bab kalian tuh yang keberapa tuh? Tengah integral dan diferensial. Nah, aku bakal bahas konsepnya dulu dari integral dan diferensial. Nah, integrasi dan diferensiasi apa itu? Nah, kalkulus itu adalah matematika perubahan. Engineer terus berurusan dengan sistem dan proses yang berubah ya, karena kita tuh nggak mungkin ya sistem tuh nggak ngapa-ngapain ya nggak berubah gitu kan. Kita pasti sistem yang kita akan handle ke depannya apa ya bakal yang kita ukur, yang bakal kita kontrol kayak gitu, itu bakal suatu sistem yang berubah prosesnya juga dan selalu berproses kayak gitu. Nah, sistem aja berproses, apalagi diri kita. Jadi benar-benar kita jangan mau kalah ya sama yang mengalami perubahan, tapi harus ke arah lebih baik tentunya. Kemudian kalkulus itu adalah tool yang penting bagi engineer. Jadi itu ada integrasi dan diferensiasi gitu. Nah, diferensi atau turunan dia tuh kalau kalian kalau gambarnya kayak gini ya, itu tuh kalian tuh mau ada di satu fxi dan ada fx tambah delta x tambah delta x gitu ya. Terus jadi semakin kecil lah delta delta x dan delta y-nya, semakin semakin kecil delta y-nya kayak gitu. Itu kan kalian tahu kan ya. Nah, jadi itu kalian bisa eh, menggunakan ya kan, sebenarnya turunan itu apa sih? Dia itu eh, apa namanya ya? Gradien ya, gradien gitu kan. Nah, itu tuh sama kayak delta x per delta y teman-teman. Jadi itu itulah di sana lah. Jadi tuh kita pengen mendekati, misalnya kita tuh mau mendekati, nanti kalau kita tahu turunan itu kita tahu lah nilai-nilai eh, di di dekat xi-nya gitu. Nah, oh dan berarti diferensiasi seperti aku bilang tadi dy per dx gitu kan. Nah, itu limit dari delta x menuju nol. Ini harus pakai limitnya teman-teman. Jadi fxi ditambah delta x dikurang fxi per delta x. Jadi itu kita pengen tahu banget tuh eh jarak selisih apa ya, eh nilai ter yang yang sekecil mungkin gitu ya dari delta delta x per delta y per delta x gitu. Nah, turunan kedua berarti adalah d per dx dari dfx per dx kayak gitu kan. Nah, ini tuh ya ini gambarannya ketika dy-nya sama dengan nol di titik sana, di puncak ya, di puncak ini. Nah, ini stasioner, biasanya kita sebut stasioner. Nah, yang maksimum itu, ini kan maksimum itu eh dia tuh tertutup apa terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Jadi titik puncaknya itu maksimum, titik puncaknya minimum. Nah, ini inflection kayak gitu. Nah, ini sama dengan ini ketika yang terbuka ke bawah itu ketika turunan pertamanya, ini kalian pasti ingat di SMA nggak sih gitu kan ya, aksen ya double aksen yang lebih kecil pada nol, ini ya double aksen yang lebih besar pada nol, terus yang ini ketika sama dengan nol gitu. Oke, turunan parsial. Nah, parsial ini ketika banyak variabel gitu ya, berarti itu ada x sama di sini ada y. Nah, ini tuh turunannya tuh, jadi kita punya turunannya di df per dx dan df per dy. Do bacanya do ya, do f per do x per do f per do y. Nah, integrasi tadi diferensiasi ya. Integrasi itu sama i sama dengan integral dari a sampai d f x dx kan ya. Nah, kita tuh berarti apa? Kita tuh mau kita tuh menghitung luas di bawah kurva ini teman-teman. Gitu. Jadi kita tuh pengen tahu integral dari fx. Itu kurva di bawah si kurva di bawah luas dari daerah di bawah kurva tersebut. Nah, integrasi vs diferensiasi gimana tuh? Nah, VT ini kecepatan itu kan sama dengan kita tahu ya perubahan dari apa ya? Perubahan dari posisi ya. Kalau kita tuh bisa itu kan jarak per waktu ya. Jadi kita mau kecepatan itu di titik di apalagi kalau kita mau ya kecepatan di titik itu banget. Nah, makanya tuh speedometer tuh nggak pernah bisa tahu kecepatan di titik itu banget, tapi di titik mendekati
Jadi dia tahu kecepatan mendekati waktu itu juga kayak gitu teman-teman. Nah, berarti tuh apa sih hubungannya? Nah, ini tuh grafik Y. Nah, ini ketika diturunkan dari si Y ini bakal dapat grafik seperti ini. Nah, ini namanya grafik dari si turunan, ini turunan dari si Y. Nah, tapi YT itu apa? Nah, YT itu integral dari, kita tahu kan. Nah, ini tuh integral dari si, kan akumulasi lah ya. Kita tuh bakal tahu jarak gitu kan ketika kita tahu kecepatannya ya dari waktu ke sini sampai waktu segini gitu kan ya. Nah, di sini. Berarti ini adalah V dari integralnya ini nih, dari luasnya tuh kita plot di sini kayak gitu teman-teman. Oke, ini I sama dengan integral B fx dx. Nah, dy per dx sama dengan fx ya kan ya, dy per dx sama dengan fx karena ini dy per dx sama dengan fx. Terus untuk YB dengan YA sama dengan 0. Ini tapi ingat di sini tuh ada nih nanti di sini seharusnya tuh Y kurang A gitu. Pokoknya apa titik awal gitu. Oke, kita ke pengantar. Nah, pada kasus-kasus engineer, seringkali kita hanya dapat melakukan pengukuran besar tertentu saja untuk mendapatkan besaran fisik lainnya. Misal, aliran kodal pada benda Q sama dengan minus K kali luas dt per dx, jarak tempuh kendaraan, kita tahu ft dy per dt, vt sama dengan dy per dt, y sama dengan integral dari t, t 0 sampai t final gitu, dari sampai t akhir dikali kecepatan. Nah, udah kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya tuh benar penting banget sih, kita sangat-sangat butuh lah ini dalam kehidupan kita, dan ini bakal kan kedepannya di teknik fisika bakal terus bertemu dengan diferensial dan integral, tapi untuk numeriknya kita nggak bakal pakai sih kayak gitu, kita mau makainya yang eksak gitu. Kenapa ada numerik? Karena ada kadang-kadang yang kita tidak bisa menyelesaikan dengan eksak kayak gitu teman-teman. Oke.